gembalaku, kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan, Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku, kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku, kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku, kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, teman-teman remaja dan pemuda Alpha Omega Church atau siapapun yang joining in pada kesempatan Teens Online ini. Selalu ngingetin, this is the church for the imperfect people. So if you're imperfect, hey, this is the right place and the right home for you. So aku ngajak kita ngepikirin bersama-sama hari ini. How many of you yang pernah takut? What are the 3 things that scares you or makes you afraid? Some of you maybe said, oh, I'm afraid of height. Some of you may said, I'm afraid of darkness.
You know, some of you may say, I'm afraid of failing. You know, that's why you never want to try anything because you're afraid of failing. Tapi hari ini aku mau ngebahas tentang ini, fearless. What does it mean to be fearless? It's having a courage in your life. Apa sih courage itu? Courage adalah gini, boldness to do something that we are afraid of. Keberanian melakukan sesuatu yang kita takutin. For example, if you're afraid of height, and then you have this courage, you went on to that bungee jumping, you jump on it, you were afraid, but you have the courage, the boldness to do the things that you are afraid of. Atau maybe kamu adalah orang yang afraid of failing. That's why you never want to try anything or begin anything new. But you have the courage, means you have the boldness to do something even you're afraid. Nah, hari ini I want to talk to you about courage to rule. So I want to ask you, there are things that we rule in life. Apa kok Elia? I don't think I have things to rule. For example, your room. If you have your own room, you know, waktu your brother, your sister, your siblings come in and then they start to touch things in your room, you will get like mad. Some of you will shout, hey, don't touch it, hey, don't do that, hey, don't come near that, hey, don't do that, because you want to show who rules. Or who rules on your bed, on your desk, on your table. You know, when your brother, your sister, your sibling comes, they try to move around things, you will shout at them, hey, don't touch that. Kenapa? Because you want to show who rules. Or in the car, you know, sometimes we can fight about picking songs, choosing songs, you know, and then okay, I got it first, I got it second, I call it shotgun, duduk di depan dan lain sebagainya. Why we do things like that? Because we want to show who rules. Nah, waktu kita ngobrol about ruling, it's also talk about territorial. Territorial. What does territorial means? You know, dog. They have things that when they go out, waktu mereka keluar, they pee here, they pee there, they kencing sana, kencing sini, kencing situ. Waktu aku bawa anjing pendeta aku, I was like, why do they do things like this? Kenapa mereka lakuin kayak gini? And then I found out later, ternyata that's how they plan out their territorial. This is the space I've been, you know, I was here, you know. So it's talking about territorial. Now, why we talk about this? Why? About ruling, about territorial. Why? Karena gini, the questions yang mungkin you ask. Kalau Tuhan ada, if God is powerful, why some people are still bound to addiction? Some people live messy. If God is powerful, why some people still sinning and lost? Now, when we talk about ruling and territorial, we gotta know, in a kingdom, territorial means, artinya apa? We follow the principle of the king. We follow the rules of the king. We live under the dominion and the willingness of the king. The will of the king. You know, contoh, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they were Jews. Waktu mereka captured to Babylonia, akhirnya apa? They moved territorial under the Babylonian kingdom. Artinya apa? Mereka pakai rulesnya Babylonia. They follow the will of the king of Babylonia. They use the principle of Babylonia. Sama nih Indonesian people. Kalau di Indonesia, even though there are so many trash can, kita masih buang sampah sembarangan, bener nggak? But if you've been to Singapore, you got to Singapore, what happened? Different dominion, different territorial, different rule, different principle. Suddenly you look around, kok nggak ada trash can. But there is no trash. Kamu juga nggak berani buang sampah sembarangan. Why? Because a kingdom means territorial. You know? Nah, that leads us to this thinking.
Perhatikan ini. Gimana about the kingdom of God, Ko Elia? Is the kingdom of God ruling on this earth? Now when we talk about kingdom of God, that means we're talking about the territorial of God. Artinya there are territory yang apa? Yang we use the principle of God, rules of God, and the will of God. Nah, sebagian kita akan tanya gini, who rules in this earth? The earth ini belongs to siapa gitu? Didn't God create the earth? Yes. But when sin came with Adam and Eve, sin took over some territories. Kejahatan masuk, sakit penyakit masuk, kesusahan masuk, pikiran buruk masuk, keterikatan masuk. Nah, makanya gini, listen. If you're watching, listen. We have a calling. Di gereja pernah dengar yang namanya gini, memperlebar kerajaan sorga di bumi. Enlarging God's kingdom, God's territorial, God's dominion on earth. That's what Jesus did. Matius 9:35, dia berkeliling ke semua kota, desa, ngajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Why Jesus did that? Karena dulu kan penyakit itu dianggap apa? Seperti dikuasai oleh iblis. Kalau Tuhan sembuhkan artinya apa? Tuhan bisa ambil alih teritori iblis. Sama halnya, we have a calling. Take over teritori yang diambil oleh dosa untuk Tuhan. Makanya Tuhan ngajarin kita the prayer. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Artinya apa? Hey, we got a calling. Merebut kembali the dominion, the territorial yang diambil oleh musuh. We got a calling to rule in this world. Nah, aku ingat bicara tentang anjing pendeta aku. Waktu itu dia punya satu anjing yang suka menguasain teritorinya itu di daerah dekat mesin cuci gitu. Dia kadang poop di sana, pee di sana gitu kan. Nah, begitu my pastor adopt a new dog ini mau masuk ke daerah mesin cuci. Yang lama itu bark, marah gitu kan, dijenggongin gitu. Karena apa? He was trying to protect his territorial kepada orang ini. Nah, sama halnya, what can we do untuk take over, territorial of this earth? Sehingga kalau kamu tanya, kalau Tuhan powerful, kenapa ada orang terikat? Kenapa banyak orang masih berdosa? Kenapa banyak orang hancur? Hey, because God is calling us untuk ambil the territory of God back. Nah, sehingga ini yang pertama. Kalau dunia kita diciptakan Tuhan, tapi dosa menguasai, maka kita perlu ambil alih teritorial yang jadi milik Tuhan. Nah, makanya di gereja kita sering dengar ini, perlebar kerajaan surga di bumi. Perlebar kerajaan surga di bumi artinya apa? Ambil kembali bagian-bagian yang diambil oleh iblis. Apalagi nih kehidupan manusia yang jauh dari Tuhan. Supaya bisa kembali kepada Tuhan. Di mana aku lihat kehidupan yang udah diambil alih oleh dosa? Di kuliah kita banyak. Di sekolah kita banyak. Sebagian di pekerjaan kita. Banyak orang yang udah jauh dari Tuhan, mereka perlu kembali sama Tuhan. Hidup apa? Dalam prinsipnya Tuhan, aturannya Tuhan, kehendak dan rencananya Tuhan. Mereka yang terikat mungkin obat-obatan, pornografi, kecanduan. Supaya apa? Bisa ngalamin kelepasan dari Kristus. Mereka yang mungkin pahit sama orang tuanya. Kita terpanggil untuk apa? Untuk ambil teritori, yaitu hidup mereka. Supaya mereka ngalamin pemulihan, punya hati ngampunin, prinsip Tuhan ada dalam mereka. Mereka nggak punya tujuan hidup. Panggilan kita supaya mereka nemuin tujuan hidup dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Makanya gini, when we invite a friend, it's not just an invitation, but it is powerful. Mereka bisa ketemu Yesus. You are bringing them back to the territorial of Christ. Hidupnya dikuasai Yesus. Jalan dalam kehendak Yesus. Lukas 17:21 bilang apa? Juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab, listen.
Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya apa? The kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Dwells in you. Makanya gini, hey, we bring the kingdom of God to the life of our friends. Supaya kita ambil alih teritorial yang jadi milik Tuhan. Yang kedua adalah ini. Kalau dunia kita diciptakan Tuhan, namun dosa masuk menguasai, maka kamu perlu bergerak. Beberapa waktu yang lalu aku dapat kesempatan pelayanan di sebuah SMA negeri nih. Kalau di SMA negeri kan anak-anak Kristen itu kan minoritas. Mereka ini anak-anak grade 10 sih. Nah, di pengumuman setelah ibadah, mereka itu bilang gini, hey, tiap pokok doa yang kamu masukkan di kotak, nama-nama yang kamu doakan, setiap pulang sekolah, we will pray untuk nama-nama ini dan setiap pokok doa kamu. I was like, this is amazing. Ini anak-anak grade 10 loh. Yang setiap pulang sekolah berdoa buat sekolahnya dan kehidupan teman-temannya. So they can experience Jesus and become the dominion of Jesus. Nah, kita perlu nih lebih banyak anak-anak SMP, SMA kayak gini. Yang mau lihat kerajaan surga diperlebar. Ambil alih teritorial yang dikuasai oleh dosa. Bringing it back for Jesus. Aku juga ingat beberapa waktu yang lalu Son of Praise dapat kesempatan pelayanan di Malang. Yang ngundang kita ini bukan dosennya, bukan kampusnya, bukan universitasnya, tapi anak kuliah. They were only like 18 years old, 19 years old, 20 years old. Tapi mereka organize such an event supaya apa? The kingdom of God, happening in their university. Mereka bukan pelajar yang terkenal, yang terkeren, bukan orang hebat. Mereka orang biasa. But they have the courage to rule, bringing back the kingdom of God di teritorial yang diambil oleh iblis. Kita perlu nih anak-anak universitas, pelajar-pelajar yang mau kayak gini. Supaya kerajaan surga diperlebar, teritorial iblis diambil alih oleh anak-anak Tuhan. Lukas 17:21, the kingdom of God is within you. Ketika kita gerak, kita ambil alih. Waktu kita gerak, iblis dikalahkan. Waktu kita gerak, kerajaan surga diperlebar. Hei, siapa yang mau lihat teritorial surga lebih luas di kota kita, di sekolah kita? Nah, ini yang bisa kita lakuin ini. Dua hal aja, simple. Mau dipakai Tuhan, simple. Tuhan pakai orang yang mau. Tuhan nggak cari pelajar terkenal kok. Atau pelajar superstar, nggak. Tuhan cari orang yang mau. Di Alkitab ada orang bernama Petrus. Dia nelayan. Dia bisa aja terus jadi nelayan. Dia bisa aja mati jadi nelayan. Tapi dia memilih mau bergerak. Dipakai Tuhan. Dan hari ini, kalau kita bisa duduk di sini percaya Yesus. Karena ada orang seperti Petrus yang mau dipakai Tuhan untuk bergerak. So, the questions, are you willing? Mau nggak? Yang kedua, bukan cuma mau, tapi bergerak dipakai Tuhan. Di Alkitab kita itu ada banyak contoh-contoh orang muda. Mereka bukan cuma mau, tapi mereka bergerak. Gideon bergerak untuk dipakai Tuhan. Daud bergerak, mengizinkan Tuhan pakai hidupnya. Yesaya bergerak, mengizinkan Tuhan pakai hidupnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, mereka bergerak mengizinkan Tuhan pakai hidup mereka. So, in the end of this sermon, Tuhan mau pakai orang yang mau. Tuhan gak cari pelajar terkenal atau pelajar superstar. Tuhan cari anak muda yang mau bergerak. If it's you today, you should pray in your heart, God, use me. Aku mau bergerak for your kingdom. Expanse in my school, in my university, in my life. Glory to God. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, thank you for today. Thank you for this message. Buat kami jadi anak-anak muda yang bisa memperlebar your kingdom. Makin banyak orang ngalamin Yesus. Teritorial dosa atau iblis dipatahkan dalam hidup kawan-kawan kami. So everybody can experience the victory and the freedom in Jesus' name. Pakai kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mau bergerak untuk Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you guys and see you next week.